Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Om Swastiastu. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Baik, untuk ketua kelas, apakah semuanya sudah join ke dalam Zoom? Sudah, Pak. Semua siswa pada pertemuan hari ini sudah hadir. Oke, baik, terima kasih. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dahulu. Untuk doa, silakan Yuli Kartika dipimpin. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk doa, mohon izin saya pimpin. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Baik, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Bapak harapkan sudah dibaca sedikit bukunya ya mengenai materi hari ini. Apakah anak-anak siap untuk menerima materi hari ini? Siap, Pak. Siap, Pak. Apakah sudah siap? Siap, Pak. Gas dong. Sudah. Baik, Bapak apresiasi semangat kalian. Meskipun kita dalam kondisi pembelajaran jarak jauh, kita harus selalu semangat seperti ini. Pertama-tama, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu kita akan menggambar grafik fungsi kuadrat. Makanya setelah pelajaran hari ini berakhir, Bapak harapkan kita semua bisa mengetahui langkah-langkah dalam membuat grafik dan menentukan karakteristik dari grafik fungsi kuadrat. Seperti itu. Dan sebelumnya Bapak akan share screen terlebih dahulu. Ada yang tahu kartun apakah ini? Tom and Jerry, Pak. Tom and Jerry ya. Baik, setelah kita nonton video barusan, ada yang tahu nggak apa kaitannya antara Tom and Jerry yang kita tonton tadi dengan materi hari ini? Mohon izin menjawab, Pak. Ya, silakan Putri Wiani. Setelah saya menonton video yang Bapak tadi berikan, di sini berkaitan dengan kurva parabola yang terlihat saat jebakan yang dibuat oleh Tom bekerja, Pak. Baik, benar sekali yang dikatakan oleh Putri Wiani. Sebelumnya ini berkaitan dengan kurva parabola. Yang lebih tepatnya itu menggambarkan kurva parabolanya ini merupakan grafik fungsi kuadrat. Di mana di sini Tom membuat perangkat dengan menggunakan umpan berupa keju, sehingga Gary mengambil keju tersebut. Tepat di atasnya akan dijatuhkan sangkar besi untuk menangkapnya. Jarak dari sangkar besi ke tanahnya itu misalkan 58,8 meter. Sedangkan kecepatan jatuhnya itu 19,6 meter per second. Selanjutnya, kecepatan gravitasinya itu 9,81 meter per second kuadrat. Nah, jika kecepatan lari Jerry adalah 0,5 meter per second kuadrat, maka waktu kapan Tom harus menjatuhkan sangkar tersebut agar tepat mengenai Jerry? Nah, mari kita bantu Tom untuk mengatasi ini. Selanjutnya, lintasan dari jatuhnya sangkar tadi, yang tadi anak-anak tonton itu, secara tidak langsung itu digambarkan sebagai kurva parabola. Gravitasi akan menyebabkan komponen kecepatan vertikal menurun selama jatuhnya itu sebesar 9,81 meter per second. Di dalam fisika, ini misalnya di pelajaran sebelah, masalah gerak benda jatuh itu dipengaruhi oleh gravitasi. Kita simbolkan dengan G, kecepatan awal bendanya V0 dan tinggi bendanya itu H0. Dengan fungsi, di sini ST-nya itu sama dengan min G per 2T kuadrat ditambah V0T ditambah H0. Nah, dengan ST menyatakan fungsi jarak pada waktu ke T. Nah, coba substitusikan nilai-nilai yang diketahui ke persamaan ST. Ada yang bisa membantu Bapak? Ya, silakan. Ya, untuk dari saya, setelah saya substitusikan itu, saya mendapat ST sama dengan negatif 4,9 T kuadrat ditambah 16,6 T ditambah 58,8. Bagaimana, Pak? Jawaban yang diberikan oleh Yuka itu, Yuli Kartika benar. Selanjutnya, sangkar akan jatuh ke tanah itu, ketika sangkarnya sudah jatuh ke tanah, maka ST-nya itu sama dengan 0. Maka dituliskan bentuknya seperti Yuka, seperti ini ya, yang tadi. Ketika dia sudah jatuh, maka ST-nya itu bisa dikatakan dia itu sama dengan 0. Nah, ini sudah Bapak tuliskan sebelumnya sesuai jawaban Yuli Kartika. Untuk titik potongnya itu yang menandakan waktu itu bisa negatif 2 atau 6. Nah, waktu itu kan tidak ada yang negatif. Jadi kita pakai yang X2-nya ini. Maka didapat nilai T-nya itu adalah 6.
Jadi sangkar akan jatuh tepat ke tanah pada saat 6 detik setelah dijatuhkan. Nah, karena kecepatan lari Jerry-nya itu sebelumnya diketahui 0,5 meter per second, maka pada saat tepat berapa meterkah Jerry akan tertangkap? Sudah, Pak. 12 meter. 12 meter, itu kayak dibagi, kayak bukan dibagi dah tuh. Yakin itu 12 meter? Oh, berarti dikali ya, Pak? Kalau berarti misalnya 3 meter. dikali. Berapa meter? 3 meter, Pak. 3 meter nih. Benar sekali dari Putri Wiani, terima kasih. Jadi saat Jerry tepat berada 3 meter jauh dari sangkar tersebut, Tom akan menjatuhkan sangkar besinya dan Jerry bisa tertangkap. Nah, dari yang sudah kita bahas tadi tersebut, mana sajakah bentuk persamaan kuadrat dari permasalahan tadi yang sudah kita bahas? Ini kan ada 3 bentuk nih, ada rumus ST-nya itu sama dengan nolnya. Yang mana merupakan bentuk persamaan kuadrat? Nggih, Trisna Agustini. Ya, persamaan kuadratnya itu ada ST sama dengan minus G per 2 T kuadrat ditambah V0T ditambah H0 dan ST sama dengan minus 4,9 T kuadrat ditambah 19,6 T ditambah 58,8 dan minus 4,9 T kuadrat ditambah 19,6 T ditambah 58,8 sama dengan 0. Bagus dari Trisna Agustini, namun ada yang sedikit keliru tadi, kayak bukan, sudah benar, cuman ada yang keliru. Ada pendapat yang lain? Saya, Pak. Nggih, Putri? Menurut saya hanya yang negatif 4,9 T kuadrat ditambah 19,6 T ditambah 58,8 sama dengan 0 saja, Pak. Baik, tepat seperti jawaban Putri Wiani, tapi kenapa hanya itu saja? Izin menjawab, Pak. Ya, Yuli Kartika. Kenapa jawabannya seperti itu? Karena kan bentuk dari persamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0. Baik, perlu diingat lagi ya, karena dalam menggambar grafiknya ini ada langkah-langkah yang perlu dikuasai bersama. Nanti kita akan membahasnya bersama sekarang. Baik, dari topik yang sudah kita bahas bersama tadi, siapa yang bisa menyimpulkannya? Saya, Pak. Trisna Agustini. Oke. Dari hasil pembelajaran tadi dapat saya simpulkan bahwa dalam menggambar grafik fungsi kuadrat, langkah yang pertama kita harus lakukan adalah menentukan nilai A, B, dan C. Kemudian menentukan titik potong, nilai diskriminan, menentukan sumbu simetri, nilai maksimum dan minimum, tentukan koordinat titik puncak, maka grafik fungsinya bisa digambar. Bagus sekali apa yang disampaikan oleh Trisna Agustini. Dari siswa lainnya, dari anak-anak yang lain, ada pendapat yang berbeda? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Baik, jika tidak ada, di sini Bapak ingin menekankan sedikit lagi bahwa apa yang disampaikan oleh Trisna tadi itu sudah benar. Nah, agar lebih mudah anak-anak dalam pengerjaannya nanti, setelah menentukan nilai dari diskriminan, anak-anak bisa langsung mencari koordinat titik puncak karena sudah terdapat koordinat persamaan sumbu simetri serta nilai maksimum minimum. Nah, dari penjelasan tadi ada yang belum dipahami? Tidak, Pak. Semua ya? paham. Oke, baik. Paham, Pak. Baik, jika semua sudah paham, silakan kerjakan buku paket kalian halaman 100 bagian uraian. Latihan tersebut akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doakan Bapak pimpin langsung. Baik, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Baik, terima kasih anak-anak ya. Selamat siang. Om Santi 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 Om. Om Santi. Selamat Selamat siang, siang, Pak. Siang, Pak. Terima kasih ya, Pak.